Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murfiana dari Prodi D3 Keperawatan semester 4. Ini saya akan presentasikan hasil tugas metodologi penelitian dengan kasus bronkopneumonia pada anak. Latar belakang: anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan akan membawa bangsa menuju bangsa yang maju. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut WHO, batas usia anak adalah sejak anak di dalam kandungan sampai 19 tahun. Bronkopneumonia merupakan radang yang menyerang paru-paru di mana daerah konsolidasi atau area putih pada paru-paru terdapat cairan atau seluler yang tersebar luas di sekitar bronkus dan bukan bercorak lobaris. Bronkopneumonia dapat dijumpai pada bayi dan anak di bawah usia 6 tahun. Istilah untuk bronkopneumonia digunakan dalam menggambarkan pneumonia yang mempunyai pola penyebaran teratur dalam satu atau lebih area, dua terlokasi di bronki dan peluas paru. Rumusan masalah: berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana asuhan keberatan pada anak dengan bronkopneumonia. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk melaksanakan asuhan keberatan pada klien yang mengalami secara komprehensif. Tujuan khusus melakukan pengkajian pada klien yang mengalami bronkopneumonia, mencegah diagnosa keberatan pada klien yang mengalami bronkopneumonia, menyusun perencanaan keberatan pada klien yang mengalami bronkopneumonia, melaksanakan tindakan keberatan pada klien yang mengalami bronkopneumonia, melakukan evaluasi tindakan keberatan pada klien yang mengalami bronkopneumonia. Manfaat penelitian. Manfaat: agar penelitian dapat menegaskan diagnosa keberatan intervensi dengan tepat untuk masalah keberatan pada sistem pernafasan, khususnya dengan klien yang mengalami bronkopneumonia, sehingga perawat dapat melakukan tindakan asuhan keberatan yang tepat. Bagi tempat penelitian, penelusuran karya tulis ilmiah diharapkan dapat memberikan asuhan atau saran dalam merencanakan asuhan keberatan pada klien bronkopneumonia. 3. Bagi perkembangan ilmu keberatan, masalah menambah keluhan ilmu dan teknologi terapan di bidang keberatan dalam asuhan keberatan pada klien bronkopneumonia. Definisi: bronkopneumonia merupakan radang yang menyerang paru-paru di mana daerah konsolidasi atau area tempat putih paru-paru terdapat cairan atau seluler yang tersebar luas di sekitar bronkus dan bukan bercorak lobaris. Anatomi. Dengan bernafas, setiap sel tubuh memberikan persediaan oksigen dan pada saat yang sama melepaskan produk oksigenasi pada klien yang bersenyawa dengan karbon dan hidrogen. Jaringan yang memberikan setiap sel melaksanakan sendiri proses metabolisme, yang berarti pekerjaan selesai dan hasil buangan dalam bentuk karbon dioksida dan air kehilangan. Sistem pernafasan terdiri atas hidung, faring atau tenggorokan, laring atau pangkal tenggorokan, bronkus atau batang tenggorokan, paru-paru. Fisiologis: proses pernafasan paru merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada paru-paru. Proses ini dibagi menjadi 3. 1. Ventilasi merupakan proses keluar masuknya oksigen. Difusi merupakan pertukaran antar gas oksigen alveoli dan kapiler paru CO2 di kapiler alveoli. Transparasi gas merupakan proses pendistribusian O2 kapiler ke jaringan tubuh dan CO2 jaringan kapiler. Etiologi: secara umum bronkopneumonia diakibatkan penurunan mekanisme pertahanan tubuh terhadap virulisasi organisme. Paten organ normal yang sehat mempunyai mekanisme pertukaran tubuh terhadap organ pernafasan yang terdiri atas refleks glotis dan batuk. Adanya lapisan mukus gerakan sila yang menggerakkan kuman keluar dari oksigen dan sekresi humoral
setempat. Timbulnya bronchopneumonia disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Bakteri Streptococcus, virus Legionella pneumonia, jamur atau fungsi Aspergillus species, aspirasi makanan, sekresi orofaringel atau isi lambung ke dalam paru-paru, terjadi kongestion paru yang lama. Klasifikasi bronchopneumonia sangat berat bila terjadi sianosis sentral dan anak tidak sanggup minum, makan, harus dirawat di rumah sakit dan diberi antibiotik. Bronchopneumonia berat terdiri dari jumlah reteksi tanda sianosis dan masih sanggup minum, makan, harus dirawat di rumah sakit. Bronchopneumonia bila tidak ada reteksi tetapi dijumpai pernafasan yang cepat, yakni 60 kali per menit pada usia kurang dari 2 bulan, 50 kali per menit pada usia 2 bulan 1 tahun, 40 kali per menit pada usia 1-5 tahun. Bukan bronchopneumonia, hanya batuk tanpa adanya gejala dan tanda seperti di atas, tidak perlu dirawat dan tidak perlu diberikan antibiotik. Mekanisme klinis biasanya didahului infeksi pernafasan atas, demam 39 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius, kadang disertai kejang karena demam yang tinggi. Anak sangat gelisah dan adanya nyeri dada yang terasa ditusuk-tusuk, yang dicetuskan oleh pernafasan dan batuk. Pernafasan cepat dan dangkal disertai pernafasan samping hidung dan sinusitis di sekitar hidung dan mulut. Patofisiologi bronchopneumonia merupakan infeksi yang biasanya disebabkan oleh virus penyebaran bronchopneumonia yang masuk ke saluran pernafasan sehingga terjadi peradangan bronkus. Infeksi pada bronkus tandai dan mengumpulkan 13 sekresi sehingga terjadinya demam, batuk produktif, bronki positif, dan mual. Setelah ini bronchopneumonia tiba di alveoli membentuk suatu proses peradangan yang meliputi 4 medium. Stadium 1-4 1-12 jam per kala. Stadium 2 hepatisasi 48 jam berikutnya. Stadium 3 hepatisasi kelabu 3-8 hari. Stadium 4 resolusi 7-11. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah, pemeriksaan sputum, analisa gas darah, kultur darah, sampel darah, sputum atau urin, pemeriksaan radiologi, rongsen, 2 laringoskopi atau bronkoskopi. Penata laksanaan. Menurut Nur Arif dan Kusuma, penata laksanaan dapat diberikan pada pasien bronchopneumonia. Antara lain, A. Menjaga kelancaran pernafasan. B. Kebutuhan istirahat para pasien ini sering hiperrekreasi, maka pasien perlu cukup istirahat. Semua kebutuhan pasien harus ditolong di tempat tidur. C. Kebutuhan nutrisi dan cairan. 16 pasien bronchopneumonia hampir selalu mengalami masukan makanan yang kurang. Suhu tubuh yang tinggi selama beberapa hari dan masukan cairan yang kurang dapat menyebabkan dehidrasi. Untuk mencegah dehidrasi dan kekurangan kalori, dipasang infus dengan cairan glukosa 5% dan NaCl 0,9%. D. Mengontrol suhu tubuh. E. Pengobatan diberikan berdasarkan etiologi dan uji resistensi. Akan tetapi karena hal ini perlu waktu dan pasien perlu terapi secepatnya, maka biasanya diberikan penisilin ditambah dengan GLOD. 9. Komplikasi. Atelekstasi adalah pengembangan paru-paru yang tidak sempurna atau kolaps paru yang tidak sempurna atau kolaps paru merupakan akibat kurangnya mobilisasi atau refleks batuk hilang. Emfisema adalah suatu keadaan di mana terkumpulnya nanah dalam rongga pleura terdapat di satu tempat atau seluruh anggota pleura. C. Abses paru adalah pengumpulan pus dalam jaringan paru yang meradang. D. Infeksi sistemik. Pendeteksian desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah
deskriptif analisis dalam bentuk literatur review kasus untuk mengeksplorasi masalah asuhan keperawatan pada klien anak dengan bronkopneumonia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asuhan keperawatan meliputi identitas, data hasil pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Subjek penelitian digunakan dalam penelitian keperawatan ini ada subjek anak terdiri dari laki-laki atau perempuan, anak dengan diagnosa bronkopneumonia, anak yang berusia 1 bulan. Lokasi dan waktu penelitian pada kasus klien di Rumah Sakit RSUD Kota Jogja, dirawat di ruang anggrek. Prosedur penelitian, mahasiswa mengidentifikasi laporan asuhan perawatan terlebih dahulu maupun media internet. Mahasiswa melapor ke pembimbing untuk konsultasi mengenai kasus yang telah diberikan. Setelah disetujui oleh pembimbing, kemudian membuat review kasus dari kedua klien. Metodologi dan instrumen pengumpulan data. Metodologi dan instrumen pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penyusun literatur review dengan melakukan identifikasi laporan asuhan keperawatan melalui media internet, kemudian mengulas kasus dari kedua subjek. Instrumen pengumpulan data. Alat atau instrumen pengumpulan data menggunakan format pengkajian asuhan keperawatan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Akses data untuk membuktikan kualitas data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian, sehingga menghasilkan data dengan validitas tinggi. Absen data pada penelitian ini ditentukan oleh integritas penelitian, karena penelitian menjadi instrumen utama, yaitu dalam melakukan asuhan keperawatan secara komprehensif pada klien anak dengan bronkopneumonia. Keabsesan dapat dilakukan memperpanjang waktu pengamatan atau tindakan sumber informasi tambahan menggunakan triangulasi dari 3 sumber data, yaitu klien dewasa, bronkopneumonia, perawat, dan orang tua atau keluarga klien anak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengkajian, identitas klien, nama, pengkajian, identitas klien, nama anak A, nomor registrasi 7122, tanggal lahir 8 September 2017, 9 bulan, jenis kelamin perempuan, nama ayah Tuante, pekerjaan wira swasta, pendidikan ayah S1, alamat Central Wetan, Jogja, agama Islam, suku Jawa, tanggal masuk 28 Juni 2018, tanggal pengkajian 2 Juni 2018, dirawat di ruang anggrek. Keluhan utama, ibu pasien mengatakan anak A batuk pilek, nafas terdengar grok-grok, dan dahak tidak bisa keluar. Riwayat penyakit sekarang belum pasien masuk rumah sakit. Ibu mengatakan anak A batuk sejak 2 minggu yang lalu, demam saat awal sakit, demam turun sejak tanggal 1 Juni 2018, dan anak A pilek sejak sakit sampai sekarang, tetapi hilang timbul. Periksa ke puskesmas pada tanggal 8 Juni 2018, dapat obat antibiotik, kemudian karena tidak ada perkembangan yang bagus, keluarga memberikan kembali anak A ke puskesmas pada tanggal 25 Juni 2018, anak A kontrol di puskesmas. Karena kondisi anak A semakin buruk, puskesmas memberikan rujukan ke kota Jogja pada saat pengkajian tanggal 2 Juni 2018. Anak A tampak demam. Selain itu, keluarga mengeluhkan masih batuk pilek selama 2 minggu lebih tanpa ada perubahan, serta terdengar suara nafas grok-grok. Riwayat penyakit dahulu, anak A pernah kuning setelah 3 hari dilahirkan. Analisa data. Data subjektif, keluarga mengeluhkan anak A kerap nampak sesak. Masalah keperawatan, bersihan jalan nafas tidak efektif, berhubungan dengan hipersekresi. Data objektif, respirasi 32 kali per menit, suara nafas ronki, terdapat deteksi dada. Diagnosa kedua, pasien terpasang IV lung sejak 28 Juni 2018, suhu tubuh 36,6 derajat Celcius, AL 15,1 kali 103. Masalah keperawatan, resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. Diagnosa keperawatan, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi. Resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. Diagnosa keperawatan, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, kriteria hasil respirasi atau selama
sama dengan 20. Suara nafas vesikular, tidak terdapat reaksi dada. Observasi suara dan pola pernafasan serta tanda-tanda vital pasien. Berikan nebulizer dengan Ventolin 1A plus 2 cc NaCl 0,98% per 8 jam dan salbutamol simul 1,5 cc setiap 12 jam. Edukasi keluarga terkait cara perawatan pasien bronkopneumo di rumah dan pencegahan. Diagnosa kedua, resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, tidak terdapat tanda infeksi panas baik lokal maupun sistemik. Nyeri, cara tusuk, bengkak, merah, suhu tubuh normal 36,5 derajat Celcius. Observasi tanda vital pasien setiap shift dan kebersihan bed. Latihan keluarga cara cuci tangan 6 langkah yang benar. Ganti lokasi tusukan infus setiap 3 hari sekali. 4. Edukasi keluarga terkait dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat selama di rumah sakit dan di rumah, seperti menjaga kebersihan bed, menjaga kebersihan tangan dan meja loker, kelola pembimbingan obat pasien sesuai dengan program, ampicillin 200 mg per 6 jam, gentamicin 40 mg per 24 jam IV. Diagnosa pertama, evaluasi hari pertama. Keluarga mengatakan pasien tampak lebih lega. Keluarga mengatakan paham dengan materi yang diberikan dan mampu menyimpulkan materi. Anak A batuk-batuk, sputum bening dan sedikit. Respirasi 38 kali per menit, retraksi dada minimal. Suara nafas, ronki dan wheezing masih ada. Respirasi atau selama dengan 20 tercapai sehingga suara vesikular belum tercapai, tidak terdapat reteksi dada tercapai sebagian. Observasi suara dan pola nafas serta tanda vital pasien 8 jam per 8 jam. Berikan nebulizer dengan Ventolin 1A 2 plus 2 NaCl 0,09% per 8 jam. Keluarga mengatakan anak A masih sering terlihat sesak. Keluarga mengatakan pasien tampak lebih lega. Anak A batuk, sputum bening dan sedikit. Respirasi 24 kali per menit, reteksi dada minimal. Suara nafas, ronki dan wheezing masih ada. Frekuensi nafas atau sama dengan 20 tercapai sebagian. Suara nafas vesikular belum tercapai, tidak terdapat reteksi dada seperti sebagian tercapai. Observasi suara pola nafas tercapai, tanda-tanda vital pasien 8 jam per 8 jam. Pasien boleh pulang. Lakukan pengunjungan rumah sakit, evaluasi kondisi pasien, berikan pendidikan kesehatan tentang cara mencegah penyakit di lingkungan rumah. Evaluasi penambahan pemahaman keluarga tentang penyakit. Evaluasi konsumsi obat pada anak A. Keluarga pasien mengatakan sudah mengerti cara cuci tangan, cara perilaku hidup bersih sehat dan mampu merangkumnya. Keluarga mampu mempraktikkan cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Bed pasien anak A tampak bersih dan rapi. Suhu tubuh 36,9. Nilai AL 15 1/103. Tidak terdapat tanda infeksi panas baik lokal maupun sistemik. Nyeri pada area tusuk, bengkak, merah tercapai sebagian. AL normal tercapai. Keluarga mampu berperilaku hidup bersih dan sehat tercapai. Observasi tanda vital setiap shift dan kebersihan bed. Lakukan terkait cuci tangan 6 langkah. Kelola pemberian obat pasien sesuai program, ampicillin 200 mg per 6 jam dan gentamicin 40 mg per 24 jam IV. Keluarga mengatakan tidak ada keluhan demam. Keluarga mengatakan masih ingin ingat dengan cara mencuci tangan. Keluarga mampu mengulangi baik dan benar. Suhu tubuh 36, nadi 89, kondisi bed bersih dan rapi. Nilai AL 15.1/103. Tidak terdapat tanda infeksi panas lokal maupun sistemik. Nyeri pada area tusuk, bengkak, merah tercapai sebagian. AL normal tercapai. Keluarga mampu berperilaku hidup bersih dan sehat tercapai. Observasi tanda vital pasien setiap shift dan bersihkan bed lewat IV belum pasien boleh pulang. Cukup sekian presentasi dari tugas saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.